Makin ke sini saya melihat makin banyak orang yang bikin konten itu mobile lah, jadi nggak di rumah seperti ini, tapi ya mungkin di tempat umum, di tempat kerja, atau mungkin di tempat hiburan. Dan untuk rekamannya sendiri biasanya itu pada pakai HP, untuk videonya dan untuk audionya supaya bisa jernih harus pakai mikrofon wireless. Dan idealnya mikrofon wireless yang digunakan juga perlu kecil ya. Kenapa? Karena pertama kalau kecil itu biasanya ringan, jadi nggak narik baju seperti ini. Dan yang kedua, ya kalau besar nanti terlalu kelihatan, terlalu menonjol dan jadi agak distracting. Dan begitu Saramonic itu nyamperin saya, pikiran yang pertama kali kebayang oleh saya adalah, oh Saramonic kan merek mikrofon wireless yang cukup terkenal waktu itu, dan mikrofon wireless itu besar banget, jadi kelihatan pasti ada bentuknya itu persegi panjang warna hitam, kemudian ada lingkaran biru. Ya pada zamannya itu sangat-sangat terkenal lah. Tapi ternyata bukan, jadi yang ditawarkan oleh Saramonic untuk dicoba oleh saya adalah Saramonic Air, yaitu adalah varian kecil dari lini mikrofon wireless yang dipunyai oleh Saramonic. Dan ini bikin saya berpikir, kalau kecil seperti ini apa jadi nggak bagus ya suaranya? Biasanya kan kalau yang kecil-kecil itu ya mungkin kualitasnya seadanya, suara juga nggak terlalu bagus. Karena saya sendiri punya pengalaman pakai mikrofon wireless yang kecil, itu ya suaranya agak so-so lah, nggak terlalu bagus. Pada video kali ini saya akan mereview Saramonic Air dan kita cek nih apakah Saramonic Air ini cukup bagus untuk keperluan profesional atau minimal banget untuk keperluan home YouTube seperti yang saya punya saat ini. Sebelum kita mulai, sebagai catatan, video ini full untuk audionya itu direkam dengan Saramonic Air yang saya tempelin di sini. Jadi saya nggak pakai mikrofon yang besar seperti ini yang bisa saya pakai. Dan sebagai catatan lainnya, Saramonic juga mengirimkan Saramonic Air kepada saya untuk di-review, tapi di sini bukan yang paid sponsor ya, di sini bukan paid review. Jadi semua opini yang keluar dari video ini adalah opini murni dari saya. Yuk kita cek dulu di paket pembelian itu kita dapat apa aja ya. Jadi ternyata yang kita dapatkan itu ya cukup lengkap lah. Pertama kita dapat 2 buah transmitter, jadi bisa dipakai buat berdua. Kemudian ada juga receiver 1 buah. Kemudian ada case buat charging, 1 buah USB Type-C adapter, 1 buah USB Type-C ke USB Type-A cable. Kemudian ada 3,5 mm TRS to TRS cable ya untuk keperluan misalnya ngerekam pakai kamera yang nggak punya colokan USB-C. Ada 2 buah magnet yang sudah terpasang di transmitter. Ada juga belt clip receiver, jadi kalau misalnya Anda itu mau pakai mikrofon Anda itu dengan mikrofon lavalier. Ada 2 buah juga full windshield untuk menangkal suara angin ya, dan carrying bag. Interface default dari Saramonic Air adalah USB Type-C. Tapi kalau kita mau pakai Lightning, seperti kita kalau mau pakai iPhone lama, kita juga bisa beli adapter untuk Lightning. Nah, ini bisa dibilang sudah paket lengkap nih, dengan pengecualian kalau yang versi yang dijual di Indonesia kebanyakan itu adalah Saramonic Air 01. Ada juga 02, tapi ini bukan sequel atau gimana ya. 01 itu artinya dia nggak dapat lavalier mikrofon. Ya, ini bisa dibilang cukup penting karena lavalier mikrofon yang dipakai pada Saramonic Air itu bukan lavalier mikrofon biasa ya. Jadi colokannya itu bukan colokan 3,5 mm headphone jack secara umum. Mari kita mulai dari kotak ya, dan sejujurnya menurut saya ini adalah salah satu kotak wireless mikrofon yang paling oke sih penampilannya. Jadi dia itu pertama solid ya, seperti ini, dia tuh full baja, dan dia punya juga bagian transparan kaca seperti ini, jadi bisa kelihatan nih apa saja yang di dalam, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita udah nge-packing semua mikrofonnya, semua transmitternya, taunya ada yang ketinggalan ya. Kalau transparan gini kan semua bisa kelihatan ya. Dan hal unik lainnya dari case yang satu ini adalah selain dia itu nge-charge transmitter dan receivernya, dia juga punya indikator persentase berapa banyak baterai tersisa pada case ya. Dan indikator ini selalu nyala kalau kita lagi nge-charge. Jadi enak banget tuh menurut saya kalau kita tuh lagi mau nge-charge case ini, dan kemudian kita bisa lihat nih jadinya berapa persen lagi kira-kira sampai charge itu 100%. Dan transmitternya bisa dibilang sangat-sangat kecil ya, cuma sebesar ini, dan mereka tuh klaim kalau ini adalah transmitter terkecil yang punya akses kepada mikrofon lavalier. Itu dalam bahasa Inggrisnya world's smallest wireless mic with lavalier included. Jadi memang ya kalau kita bandingkan kecil-kecilan sebenarnya tetap aja masih ada yang lebih kecil dari satu ini, seperti yang punya saya saat ini saya pakai. Kembali, ini fiturnya nggak selengkap yang ada pada Saramonic Air. Dan menurut saya yang jauh lebih penting lagi adalah secara kualitas suara juga sangat-sangat beda. Langsung aja kita bandingkan Saramonic Air dengan wireless mikrofon kecil merek lainnya. Oke, ini adalah hasil rekaman audio dari HP Google Pixel 9 Pro ya. Jadi nggak pakai mikrofon wireless manapun. Dan sekarang saya akan bandingin dengan beberapa mikrofon wireless yang sudah saya pakai. Nah, sekarang yang saya pakai adalah mikrofon wireless kecil ini dari Meono ya. Ini yang termasuk kelas budget. Nah, menurut teman-teman suaranya gimana? Oke, sekarang saya lagi rekaman pakai mikrofon dari Saramonic, yaitu Saramonic Air yang ada di sini nih. Dan sekarang tuh audionya sekarang bukan pakai audio bawaan kamera, melainkan pakai audio dari
Saramonic Air, jadi dari mikrofon ini. Nah, seperti cukup jelas ya, perbedaan antara wireless mic dari Saramonic Air ini dengan wireless mic yang mungkin kelasnya itu lebih budget. Bisa dibilang Saramonic Air ini kelasnya adalah kelas profesional. Kenapa? Jadi seperti ini. Kalau kita bandingkan speknya aja, jadi kalau untuk Saramonic Air itu, secara spesifikasi dia itu mirip dengan yang versi lebih atasnya lagi, yaitu adalah Saramonic Ultra. Karena pertama, bit depth-nya itu dia sampai 24 bit ya. Dan untuk wireless mikrofon yang lain yang lebih budget itu biasanya cuma sampai 16 bit, atau ya pokoknya lebih kecil lah. Sehingga kejernihan suaranya, atau mungkin lebih tepatnya detail suaranya itu masih kalah dengan yang 24 bit. Kemudian juga signal to noise ratio-nya juga cukup besar ya, di atas 90 dB. Nah, ini bisa dibilang cukup penting karena kalau dia itu kecil ya. Karena kalau signal to noise ratio-nya itu kecil, artinya kita bakal makin banyak mendengar noise dari wireless microphone punya kita. Perbedaan paling utama antara Saramonic Air dengan yang versi ultranya adalah pada maximum sound pressure level ya. Jadi pada intinya sih, kalau sound pressure level itu lebih besar untuk secara maksimumnya, artinya dia bisa lebih dapat dynamic range itu lebih besar lah. Jadi dia itu punya toleransi amplitudo yang lebih tinggi sebelum dia itu pecah ya suaranya. Mungkin kelihatannya nggak beda jauh ya, cuma 10 dB. Tapi jangan lupa, kalau dB itu dia itu skalanya skala logaritmik ya. Jadi beda 10 itu signifikan banget bedanya. Nah, mari kita bahas soal receiver ya. Dan menurut saya ini juga sangat-sangat unik ya. Jadi si receiver itu bisa dibilang salah satu yang cukup besar yang pernah saya pakai. Ini bukan cuma soal lebarnya, tapi dia juga cukup tebal ya. Dan ini bikin menurut saya tuh handling di HP itu jadi agak-agak awkward sedikit karena kita harus memposisikan tangan kita supaya dia itu nggak bentrok dengan receivernya. Ya mungkin ini nggak terlalu masalah kalau Anda itu pakai misalnya tripod terus, kalau misalnya rekaman dengan HP ya. Tapi kalau buat saya yang sering rekaman dengan handheld, mungkin ini sedikit mengganggu. Meskipun ini bukan komplain yang besar lah. Tapi untungnya nih, meskipun dia itu cukup besar dan tebal, ada kelebihan lain yang ditawarkan dari receiver pada Saramonic Air, yaitu adalah pertama dia itu displaynya cukup besar dan memuat semua informasi yang penting-penting. Jadi pertama kita bisa lihat boosting kita di statusnya level berapa. Kemudian kita juga bisa melihat noise cancellingnya itu di stage yang mana. Kemudian kita juga bisa melihat apakah lagi di mute atau enggak. Dan menurut saya yang paling penting adalah kelihatan nih apakah mikrofon itu lagi masuk atau enggak. Karena ini menurut saya itu sangat-sangat annoying ya kalau kita itu udah rekaman lama tapi nyata nggak ada indikatornya dan nyata tuh mikrofon kita lagi di mute atau mungkin nggak kebaca sama sekali. Kan jadi percuma ya, satu sesi rekaman terbuang sia-sia. Nah, berikut adalah tes audio dari Saramonic Air ya. Yuk kita coba satu-satu fiturnya. Oke, ini jadi rekaman dengan Saramonic Air. Cuma rekamannya itu dia tanpa noise cancelling ya. Jadi ini pakai mikrofon apa adanya, mikrofon di sebelah sini. Dan kita coba sekarang nyalain noise cancelling yang stage pertama. Nah, ini noise cancelling yang stage pertama ya. Kemudian harusnya kadang-kadang ada bedanya sih. Kalau tadi itu mungkin semua background musiknya kedengaran, sekarang mungkin sudah berkurang. Sekarang satu lagi. Nah, ini adalah noise cancelling yang stage kedua. Gimana kira-kira perbedaannya? Oke, jadi selain noise cancelling, mikrofon satu ini, dia juga punya fitur namanya boosting. Nah, jadi ini nggak pakai boosting. Nah, sekarang kita coba nyalakan boostingnya ke plus 5 dB. Nah, kira-kira gimana nih suaranya? Apakah lebih kencang? Ini saya nggak tambah kencang ya ngomongnya. Saya cuma mengubah settingannya. Kita balikin lagi ke 0 dB. Jadi seperti ini. 5 dB seperti ini. Gimana hasilnya? Oke, sekarang kita coba boosting sinyal pakai Saramonic Air ya. Ini masih plus 0 dB. Jadi kita akan coba naikkan. Kita coba 0 dB, cek 1 dB, cek 2 dB, 3 dB, cek 4 dB, 5 dB, 6 dB, 7 dB, 8 dB, 9 dB. Oh, mentoknya di 9. Jadi ini boosting 9. Sekarang supaya kelihatan drastis, saya akan coba turunkan balik ke 0 lagi. Oke, sekarang ini sudah kembali ke... Oke, jadi selain gain boosting, ada juga fitur yang memungkinkan kita untuk memberikan limiter ataupun low cut ya. Ini sekarang saya nggak pakai limiter, dan sekarang saya coba pakai aktifkan limiter. Oke, ini sekarang pakai limiter. Ini harusnya sih ini supaya tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya nanti kita itu terlalu kencang supaya nggak pecah ya. Kemudian ini saya matikan ini pakai limiter, dan sekarang saya matikan lagi limiternya. Kemudian saya coba pakai fitur berikutnya, yaitu adalah low cut ya. Ini low cut fungsinya untuk
memotong frekuensi yang rendah ya, dimana biasanya frekuensi rendah itu mungkin jatuhnya sudah noise ya. Ini ada pengaturannya, ini low cut 75 Hz, kemudian ada low cut 150 Hz. Ini kembali dua-duanya adalah termasuk frekuensi rendah yang mungkin terhitungnya sebagai noise. Dan ini 150 Hz off, 75 Hz, 150 Hz off. Oke, sekarang saya lagi pakai Saramonic Air, tapi kali ini saya nggak pakai muff, jadi pakai Saramonic Air-nya apa adanya. Dan sekarang tuh kondisinya lagi berangin banget ya, jadi ini sekarang tuh lagi 6 derajat, minus 6 derajat Celcius, dan di tempat perbelanjaan ramai juga ini, seperti ini. Dan sekarang kita akan coba gimana suaranya kalau kita tuh pakai muff ya, jadi istilahnya itu muff atau mungkin kadang-kadang disebutnya dead cat. Oke, sekarang saya sudah pakai muff ya, ini saya sudah pakai dead cat ya, seperti ini. Nah, gimana suaranya? Harusnya udah mulai berkurang sih angin-anginnya. Dan kalau menurut saya nih, dari hasil rekaman saya tadi, secara noise cancelling itu kalau dari yang 0 sampai ke level pertama, itu menurut saya sangat-sangat efektif ya, dan noise-nya itu nggak terlalu besar. Noise itu bisa tereliminasi dengan cukup baik ya. Tapi kalau menurut saya ini dari yang level pertama ke level kedua, itu bedanya hampir nggak ada lah, menurut saya itu cuma sedikit banget lah bedanya. Kemudian untuk boosting ya seperti ekspektasi kita awalnya ya, kalau semakin diperbesar maka suara kita bisa lebih kencang ya, meskipun ini bisa mengintroduce noise. Memang sih kadang-kadang ini mungkin dibutuhkan ya, misalnya kita tuh lagi kondisi di mana kita nggak bisa ngomong kenceng karena mungkin di tempat yang nggak boleh berisik ya, mungkin seperti library, perpustakaan ya, atau mungkin tempat-tempat lain yang butuh sepi, tapi kita tetap harus ngomong. Dan ini bisa kita kombinasikan antara boost dB ya, boost gain-nya, dengan noise cancelling supaya ya minimal masih cukup kedengeran lah kita ngomong apa. Dan kalau secara kualitas suaranya sendiri, saya sendiri bisa dibilang cukup impress lah. Oke lah suaranya. Dan menurut saya ini sangat-sangat cukup, sangat-sangat memadai untuk kebutuhan saya sendiri untuk bikin konten seperti ini. Beda banget dengan kalau sebelum-sebelumnya tuh saya pakai mikrofon wireless yang mungkin kelasnya budget banget, atau bahkan yang gede tapi yang versi jadul ya, itu udah besar tapi ya suaranya itu ya bisa dibilang so-so lah, nggak terlalu oke. Ya bisa dibilang Saramonic kayaknya ngerti lah bagaimana cara membuat wireless microphone yang bagus. Untuk battery life-nya, kalau dari Saramonic sih klaimnya kalau untuk transmitternya itu bisa tahan hingga 10 jam ya. Sementara untuk case-nya dia bisa nge-charge transmitter, kedua transmitter dan receiver-nya hingga 1,5 kali pengisian. Sementara untuk jaraknya sendiri dari transmitter ke receiver, kalau klaim dari Saramonic itu mencapai 300 meter, meskipun saya yakin di sini maksudnya adalah 300 meter dengan tanpa interferensi apapun, tanpa penghalang apapun antara transmitter dan receiver. Ada beberapa fitur lain dari Saramonic Air yang bisa dibilang cukup oke lah untuk keperluan profesional. Jadi pertama, dia itu ya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dia itu bisa dicolok ke lavalier mikrofon. Nah, jadi dari sini kemudian dicolok ke lavalier mikrofon sehingga suaranya itu bisa jauh lebih dekat lagi, dan bisa dibilang juga kalau pakai lavalier mikrofon ntar suaranya bisa lebih jernih lagi. Dan sebenarnya juga dijual nih adapter hot shoe untuk kamera Sony ya, dimana kalau kita pakai kamera Sony dan kita pakai adapter untuk kamera Sony, kita bisa menancapkan transmitter kita langsung kamera Sony tanpa ada kabel tambahan. Jadi ini sangat-sangat praktis untuk kebutuhan profesional. Saramonic juga punya aplikasi sendiri ya untuk Saramonic Air. Saramonic juga punya aplikasi sendiri untuk device-device dari Saramonic ya. Dimana kalau buat saya pribadi ada beberapa fitur yang cukup berguna dan ada beberapa fitur yang menurut saya pribadi saya nggak terlalu pakai nih. Jadi apa saja sih yang kira-kira kepake? Dan kalau dari saya pertama adalah untuk rekaman audio ya. Dimana kalau untuk Saramonic itu sendiri dia bisa rekam audio langsung ke aplikasi Saramonic. Yang kedua ini adalah fitur perekaman video, tapi kalau saya pribadi saya mungkin nggak akan terlalu pakai lah, karena ini ada beautify-nya, ada ya semacam apa namanya, modifikasi wajah yang ya kalau buat saya pribadi saya kurang suka. Kita juga bisa melakukan pengaturan dari Saramonic Air melalui aplikasi Saramonic. Tapi kalau dari saya pribadi saya lebih suka mengatur langsung di receiver-nya aja. Karena kalau saya atur di receiver, saya tidak perlu matikan video yang sedang saya rekam. Nah, terakhir kita bahas soal harga ya. Harganya berapa? Nah, harganya itu sendiri kita bisa lihat di marketplace itu. Harganya itu kalau untuk yang versi Indonesia yang tanpa lavalier mikrofon itu biasanya di rentang 1,7-1,8 juta rupiah ya. Nah, ini mungkin bukan yang bisa dibilang sangat-sangat murah, enggak ya, karena jelas ada yang lebih murah. Tapi kalau saya pribadi nih, ini saran saya pribadi, kalau kita beli wireless mikrofon itu mending sekalian cari yang wireless mikrofon itu secara suara minimal ya, itu sudah memadai untuk keperluan kita ya. Jadi jangan karena murah kemudian kita mengorbankan kualitas suara, karena
suara itu menurut saya adalah salah satu aspek terpenting yang harus bagus ya untuk sebuah rekaman video atau konten secara umum di zaman sekarang. Kita mungkin bisa ya cukup lolos lah kalau misalnya kamera videonya itu mungkin so-so pakai HP doang, HP-nya juga bukan yang high-end. Tapi kalau udah suaranya jelek, itu udah bikin males orang untuk menyimak. Dan pada harga 1,8 jutaan, ya menurut saya kalau emang Anda itu suka bikin konten, ini adalah suatu investasi yang cukup bagus ya. Dan menurut saya ini secara kualitas itu sudah memadai, punya kelengkapan level pro meskipun ukuran itu sangat kecil, jadi jangan tertipu, ini kecil nggak bagus. Nggak juga, karena Saramonic dan saya tahu juga beberapa brand lainnya juga sekarang itu menawarkan yang kecil dan ringan. Dan suaranya pun masih oke-oke aja. Dan sebenarnya kalau menurut saya juga dengan harga situ itu bisa dibilang di level yang kelasnya itu cukup terjangkau lah untuk wireless microphone dengan kualitas seperti ini. Dan kalau saya pribadi sepertinya saya akan terus menggunakan wireless microphone ini untuk beberapa video yang bisa dibilang cocok. Karena ya bisa dibilang ini sudah menjawab kebutuhan saya. Komplainnya bisa dibilang cukup minor lah. Jadi ya pertama ukuran receiver yang cukup tebal sehingga kalau megang di tangan itu jadi harus hati-hati sedikit. Dan yang kedua itu dia nggak punya direct recording yang onboard di transmitter ya. Ini mungkin adalah fitur level yang sangat pro ya, dimana untuk Saramonic Ultra dia punya, tapi nggak punya di Air. Maka demikian aja video singkat dari saya. Apakah Anda tertarik untuk beli Saramonic Air untuk mungkin keperluan konten atau keperluan lainnya? Nah, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.